dan sudah bergabung juga. Ya, kami silakan Pak Coach. Sudah lengkap, silakan. Ya, baik, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Tasrif kebersamaannya pagi ini untuk mendampingi Ibu Nur Fitri dalam ujian rancangan. Baik, tahapannya nanti pertama peserta presentasi dulu, jangan terlalu lama. Presentasinya fokus di apa isunya, apa gagasannya, dan apa kegiatannya, itu aja nanti. Lain-lainnya nanti kita bahas di diskusi. Setelah presentasi dari peserta, saya mohon tanggapan dari kepala sekolahnya Pak Tasrif nanti atas gagasan yang disusun Ibu Nur Fitri, dan berikutnya baru ke penguji. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan Ibu Nur Fitri presentasikan gagasan saudara. Baik Pak. Tapi Pak, apa sudah kelihatan screen saya? Ya, sudah, silakan. Oke. Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Detranda Novalina, Bapak Insinyur Haji Sigitoto Budiwaseto selaku coach, Bapak Tasrif selaku mentor, dan Bapak Asri selaku evaluator. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Fitri Iswan, saya bekerja di SMP Satap Negeri 1 Topa. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Blok pada Mata Pelajaran Prakarya di kelas 8 SMP Satap Negeri 1 Topa. Berdasarkan judul yang saya angkat itu didapatkan dari 4 tahap. Pertama yaitu dengan mengidentifikasi isu. Ada 6 isu yang saya identifikasi dengan menggunakan metode APKL untuk mencari core isu, sehingga didapatkan kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Kedua adalah menganalisis faktor penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone. Setelah itu adalah menganalisis dampak isunya. Jadi jika tidak diselesaikan isu ini dengan cepat, maka akan beresiko anak-anak kehilangan pembelajaran atau learning loss. Dan yang kedua adalah penurunan capaian hasil belajar. Dan dari itu melalui rancangan aktualisasi ini saya memberikan pemecahan isu yaitu pembelajaran berbasis blok pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 SMP Satap Negeri 1 Topa. Jadi saya akan membuat suatu blok yang isinya itu ada materi pembelajaran, video praktik, kolom penugasan, dan ada kolom komentar sebagai bentuk umpan balik siswa. Selanjutnya adalah tujuannya adalah untuk menerapkan nilai SN dan mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Manfaatnya ada bagi guru, bagi siswa, organisasi, dan pemerintah. Kemudian berikut adalah tabel rencana aktualisasi saya. Ada 6 kegiatan saya yang dikaitkan dengan materi agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dan masing-masing tahapan kegiatannya dikaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda 2, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kegiatan pertama, saya membuat dulu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan tahapan kegiatan mempelajari silabus, menyusun draft RPP, dan pengesahan RPP. Untuk semua kegiatan saya, kontribusinya itu terhadap visi ketiga Kabupaten Parigi Motong, yaitu memajukan kualitas cakupan layanan pendidikan. Dan untuk penguatan nilai organisasinya, saya mengambil dari Kemendikbud. Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membuat soal pre-test dan post-test. Pertama saya membuat dulu soal pre-testnya, kemudian yang kedua membuat soal post-test, dan menginput soal pre-post-test ke dalam Google Form. Kegiatan ketiga yaitu membuat media pembelajaran blog. Pertama saya desain blognya dulu, kedua menyiapkan materi bahan ajar, membuat video pembelajaran, dan mengupload materi ke blog. Keempat adalah sosialisasi cara menggunakan media pembelajaran blog. Jadi sebelum ini sosialisasi ini saya adakan tatap muka dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan mentor, dengan gugus tugas pada daerah setempat, dan juga ke orang tua siswa untuk mengadakan sosialisasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi yang pertama saya menyiapkan dulu untuk tahapan kegiatannya, saya menyiapkan bahan tayangnya dulu, kemudian membuat jadwal sosialisasi, dan ketiga melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang kelima adalah melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis blog. Jadi pertama saya membuka dulu pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp, jadi tetap menggunakan WhatsApp tapi hanya untuk membuka pembelajaran, mengapersepsi siswa dan mengarahkan untuk mengisi absen.
Kemudian yang kedua adalah membagikan link soal pretest. Jadi sebelum belajar saya bagikan dulu soal pretest di grup WA. Kemudian selanjutnya adalah mengarahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dan penugasan pada blog. Yang keempat adalah mengarahkan siswa membuat rangkuman seputar materi yang telah dipelajari. Jadi setelah mereka belajar, mereka akan membuat rangkuman materi dan akan diupload di kolom review tugas pada blog. Dan yang kelima adalah membagikan link post-test. Jadi setelah belajar, mereka akan mengerjakan soal post-test yang linknya akan dibagikan pada WhatsApp untuk mengukur sampai di mana capaian belajar siswa pada hari itu. Yang keenam adalah menutup pembelajaran, memotivasi siswa, dan juga memberitahukan materi selanjutnya melalui grup WhatsApp. Yang terakhir adalah kegiatan 6, menganalisis hasil pre-post test. Pertama yaitu membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk menganalisis kemajuan siswa. Yang kedua untuk membuat informasi kemajuan prestasi siswa. Dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan ke peserta didik dan mentor. Berikut adalah jadwal untuk rancangan aktualisasi saya. Saya rasa cukup sampai di situ saja, sampai ke kegiatan saja. Di jadwal kita diskusikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, Pak, untuk baik, selanjutnya kami persilakan kepada mentornya Pak Tasrip. Ada tanggapan atas rancangan yang disusun oleh Ibu Nur Fitri. Kami silakan, Pak. Silakan mikrofonnya dibuka dulu. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Bapak Penguji dan Ibu Fitri, karena pembelajaran ini pembelajaran adalah blog. Setelah saya mempelajari bahwa rancangan Ibu Fitri ini sungguh luar biasa. Karena mengapa di daerah kami ini sangat dibutuhkan cara-cara yang seperti ini. Pembelajarannya blog ini akan bisa dilaksanakan sekalipun bukan hanya pelajaran yang diemban oleh Bu Fitri sendiri, bukan hanya pelajaran prakarya, seluruh pelajaran bisa. Karena ini mudah-mudahan usaha dari Bu Fitri ini apabila dia sudah selesai, maka kami bisa sosialisasikan dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak atas dukungannya dan penghargaannya kepada Ibu Fitri. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kapan sebagai penguji. Mohon maaf, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sigit selaku coach, yang saya hormati Pak Tasrip, mentor, kepala sekolah SMP Satap 1 Taupa. Yang saya banggakan Ibu Fitri, ya, terima kasih untuk presentasinya. Yang rencananya 1 bulan ke depan akan melakukan proses pembelajaran berbasis blog kepada muridnya di kelas 8 ya, terkait dengan mata pelajaran prakarya. Oke, kalau saya menyimak tadi ya dan membaca bahwa nanti di blog ini nanti akan disajikan ya teori-teori atau konsep-konsep yang terkait dengan materi prakarya. Nah, kalau boleh tahu nih materi yang nanti akan masuk selama 1 bulan ini yang akan dimasukkan ke blog atau dibuatkan blognya ini substansinya ada berapa materi nih, Bu Fitri? Silakan. Oh iya, untuk 1 bulan ke depan ini saya akan mengambil materi di bab keempat karena sesuai dengan waktunya juga Bu. Jadi saya mengambil materi pengolahan serelia. Jadi materinya itu dan video praktik mengenai serelianya itu juga, pengolahan serelia itu akan diupload ke materi blog untuk 1 bulan ke depan. Disesuaikan dengan materi pelajaran anak kelas 8 pada minggu terakhir sekolah. Apa itu pengolahan serelia itu apa itu? Pengolahan serelia itu seperti mengolah gandum, mengolah tepung-tepungan menjadi makanan khas daerah setempat. Atau bisa juga diinovasi ke menjadi makanan lain, kue lainnya. Oke, jadi ini di dalam bab 4 ini ada berapa submateri nih? Dia itu pertama ada, kita jelaskan dulu pertama pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian metode memasaknya, kemudian masuk ke prakteknya. Jadi nanti saya akan bagi 2, pertama materi pengertiannya dulu, kemudian jenis-jenis bahannya, terus nanti masuk ke materi ketiga itu masuk ke metode memasaknya bagaimana dan juga langsung ke video praktiknya.
Oke, nanti blognya ini langsung di-upload semuanya, anak-anak langsung baca sekaligus, atau di-uploadnya bertahap sesuai dengan hari pelajarannya? Di-uploadnya itu bertahap, Ibu. Jadi misalkan 3 hari sebelum pembelajaran saya sudah upload materinya dulu, jadi anak-anak bisa baca sebelumnya. Dan begitu juga nanti pada pembelajaran selanjutnya akan di-upload lagi, di-update materi baru 3 hari sebelum pembelajaran. Ini tadi kalau lihat jadwalnya tadi untuk prakteknya, coba saya lihat ya. Ini untuk RPP 1 minggu ya, RPP dan post test. Lalu untuk buat blog 1 minggu. Untuk sosialisasi cara menggunakan blog 1 minggu, masa sih? Terus melakukan KBM menggunakan pembelajaran. KBM ini maksudnya udah proses pembelajarannya ya? Iya Bu. Proses pembelajarannya 2 minggu. Kegiatan belajar mengajar atau KBM itu kegiatan belajar mengajar ya? Iya, kegiatan belajar mengajarnya ya sudah 2 minggu. Nah, sosialisasinya ini emang ke mana? Ke seluruh masyarakat Indonesia tuh sampai 1 minggu atau kemana nih? Begini, jadi dalam kegiatan sosialisasi itu kan Bu, ada juga digunakan waktu untuk menyiapkan materinya. Kemudian saya bagikan jadwal lagi ke anak-anak dulu. Setelah itu dilakukan sosialisasi. Nah, di minggu ketiga itu Bu, selain sosialisasi ada juga kegiatan belajar mengajar saya lakukan 1 kali. Nah, jadi di minggu depan ada lagi 1 kali kegiatan belajar mengajar dan juga menganalisis hasilnya. Selebihnya itu akan digunakan untuk penyempurnaan laporan. Oke, penugasan ke anak-anak apa nih? Hanya untuk bikin rangkuman ya? Buat rangkuman? Tidak Bu, kalau setelah pembelajaran mereka membuat rangkuman. Tapi ada juga kolom tugas yang disertakan di blog itu untuk anak-anak kerjakan. Tugasnya apa itu? Tulisan? Tugasnya itu bisa berupa nanti dari Google Form, bisa berupa penjelasan, bisa juga berupa pilihan ganda, bisa berupa observasi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, ini pastikan anak-anak semua punya Android ya? Supaya bisa mengakses. Iya Bu, tapi sebagian siswa ini ada yang punya, ada yang tidak. Nah, yang tidak punya ini kita memanfaatkan bantuan afirmasi di sekolah kami yaitu berupa tab. Nah, ini kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang tidak mempunyai gadget. Oh, jadi yang tidak punya gadget dipinjamkan tab sekolah begitu? Iya Bu, iya, untuk memanfaatkan juga bantuan afirmasi. Oke, nah yang terakhir ini kan makanya tadi saya ngawalinya ini yang disampaikan adalah teori dan konsep ya pelajaran. Tapi prakteknya belum, sementara ini adalah mata pelajaran prakarya. Memang tantangan pelajaran cara belajar jarak jauh seperti ini, tantangannya itu di praktek. Ya. Nah, kira-kira gimana nih mereka dapat tujuan pembelajaran ini tercapai gitu, mereka paham konsepnya, tapi juga mereka bisa membuat apa yang kasih penugasan juga ya, mempraktekkan materi yang sudah disampaikan. Saya tadi membuat masakan dari tepung, mengolah tepung-tepungan apa tadi ya, saya tidak paham. Realia. Nah, itu dipraktekkan oleh anak-anaknya, entah secara berkelompok atau individual, tapi kemudian dipraktekkan bahan materi yang ditugaskan secara kelompok atau perorangan dan diupload kembali di blognya, bukan? Ya, jadi Bu Fitri? Iya. Jadi untuk prakteknya ini makanya itu saya menggunakan blog. Jadi di situ saya akan mengupload video praktik, misalkan saya kan akan membuat praktik pembuatan donat karena serelia tepung-tepungan dan itu yang paling mudah. Jadi saya akan membuat bagaimana caranya saya buat supaya anak-anak lebih paham, makanya saya buat sendiri videonya. Saya tidak ambil dari YouTube atau dari sumber lain, saya buat sendiri karena saya tahu gaya belajar anak-anak saya. Jadi saya akan membuat bagaimana caranya supaya mereka lebih cepat paham. Nah, setelah diajarkan dari video praktik. Iya, baik, saya paham Bu Fitri. Oke. Anak-anak praktekkan lagi? Iya, dipraktekkan lagi dari rumah Ibu, masing-masing individu. Anak-anak diberi kesempatan praktek lagi, praktek ulang. Iya, Bu. Iya. Tapi dari rumah Ibu, dari rumah. Itu ya? Iya. Perorangan?
Perorangan atau Ibu, kelompok? perorangan Ibu, karena Berarti- tidak diperbolehkan berkelompok. Nah, berarti mereka bikin video juga kan, video penugasan saat mereka membuat itu. Iya Ibu, iya. Karena kalau tidak bikin videonya bisa jadi donatnya beli di warung aja, Pak Sigit. Ya, beli di warung aja, ditinggal anak-anak melakukan proses pembuatan donat tadi seperti apa yang diajarkan atau tidak. Ya, atau mungkin diberi kebebasan anak-anak tepung-tepungan tadi sehingga menjadi variasi makanan apa saja, yang penting Dari serelia. prosesnya mereka tulis kembali, ya, mereka videokan, ditambahkan dengan nilai-nilai ya Bu Fitri ya, masih bisa digali lagi nih nilai-nilainya, sudah cukup ini sih, tapi silakan digali lagi, dan yang paling penting nanti kita akan lihat cek habituasi dari nilai-nilai ini ya. Oke, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Gaban. Jadi nanti Bu Gaban meminta, penguji kita meminta nanti di hasil akhir bukti-bukti pelaksanaannya. Kalau memang menugaskan ke siswanya untuk berbuat, bagaimana caranya nanti Bu Fitri mendapatkan bukti bahwa betul-betul dibuat oleh muridnya, bukan dibeli di warung. Itu tadi ya. Nah, itu karena kan donat itu macam-macam ya, siapa tahu. Jadi bagaimana tekniknya nanti untuk bisa membuktikan kepada penguji bahwa itu betul-betul buatan dari siswanya, bukan dibeli tadi. Nah, jadi baik, terima kasih Pak Tasrip atas pendampingannya selama ujian ini. Selanjutnya saya mohon pendampingan lebih jauh lagi selama pelaksanaan aktualisasi nanti 1 bulan ke depan. Dan sekaligus nanti mendampingi lagi pada saat ujian akhir untuk pembuktian bahwa semua yang dirancang oleh Ibu Nur Fitri ini sudah dikerjakan selama 1 bulan. Satu topik khusus tentang tadi pengolahan serelia, tuntas dari teorinya seperti apa, prosesnya seperti apa, jadi produk apa. Nah, itu yang dirancang, kayaknya seperti itu yang saya tangkap tadi. Nah, itu nanti saya minta buktinya di laporan akhir di waktu saat sebelum akhir nanti. Oke, baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk sesinya Ibu Nur Fitri. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Begitu sudah tadi ujian panjang aktualisasi Ibu Nur Fitri ya.